Good afternoon, everyone. Now we are in the meeting 10 talking about language proficiency roles in the cross-cultural communications. This is about what is the significance of having fluent language in the context of ICC or cross-cultural communications. To make it easier, I will speak and I will explain it in bahasa Indonesia because it's quite hard to understand it. Okay. Jadi penelitian tentang bahasa atau berbagai kajian tentang bahasa untuk mendapatkan berbagai pemahaman tentang tindakan manusia, dinamika sosial, dan juga dinamika budaya itu sudah banyak dilakukan ya, dan itu memberikan banyak pemahaman tentang bagaimana bahasa itu bisa menghasilkan data yang itu kemudian selalu di peran bahasa adalah dalam percakapan, di mana percakapan merupakan proses yang mana informasi yang baru itu disampaikan kepada para audiens. Nah, hubungannya dengan ICC atau cultural communication adalah di satu sisi sebenarnya bahasa merupakan hambatan bagi komunikasi antar budaya karena setiap budaya mempunyai bahasa berbeda-beda umumnya, maka ketika ada orang yang berasal dari berbagai budaya berbeda, ketika bahasanya tidak sama menjadi masalah. Misalnya ketika orang Indonesia dengan budaya Indonesianya bertemu dengan orang Amerika dengan budaya Amerikanya, maka karena bahasa kalian tidak sama menjadi masalah. Termasuk kalau misalnya orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, nah itu menjadi masalah. Seperti misalnya orang Brasil bertemu dengan orang Arab, jadi mereka menjadi masalah sehingga karena masalah bahasa tidak bisa memahami budaya kemarin sehingga bisa jadi ada kesalahpahaman di sana. Untungnya, nah sisi lainnya adalah ada namanya global language dalam bahasa Inggris yang menjadi bridging language atau bahasa penjembatan antar budaya tersebut. Nah, dari sekitar 6.500 bahasa internasional yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bahasa Inggris merupakan bahasa yang dianggap sebagai bahasa global gitu ya, atau bahasa internasional. Kenapa ya? Karena bahasa Inggris digunakan oleh hampir 250 juta orang yang di dunia dan digunakan hampir di 125 negara, sehingga dalam hal ini peran bahasa Inggris sangat penting ya, karena bisa menjembatani antar budaya tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa bahasa ini bisa menjadi bahasa internasional sebagai bahasa yang menjembatani warga dunia ya? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena jumlah pengguna bahasa Inggris banyak tadi ya. Yang kedua, karena memang asal dari bahasa Inggris sendiri, yaitu terutama ya United Kingdom sama Amerika Serikat sangat ofensif dalam kegiatan mereka, sehingga dalam sejarahnya Inggris merupakan penjajah yang paling banyak jajahannya, yang mereka teman dengan sebutan Gold, Glory, and Gospel ya. Itu salah satu glory-nya adalah mengajarkan bahasa Inggris, sehingga negara-negara jajahan Inggris terutama persemakmuran yang jumlahnya banyak itu mereka pasti bisa bahasa Inggris, sehingga menjadi bahasa dunia yang itu berbeda dengan Belanda yang tidak mengajarkan bahasa Belanda ke dalam jajahannya. Sama dengan Amerika Serikat yang berbahasa Inggris, karena Amerika Serikat merupakan polisi dunia atau the most top rank economic developing country in the world ya, sehingga bisnis ya, kemudian perjalanan, kemudian interaksi internasional sebagainya menggunakan bahasa Inggris karena kebanyakan berhubungan dengan Amerika, termasuk dolar ya. Dolar merupakan mata uang yang paling banyak digunakan di dunia ini, dan itu bisa terjadi transaksinya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Makanya disebut dengan English is behind the dollars ya. Jadi kalau Anda bisa berbahasa Inggris, maka Anda bisa mendapatkan dolar atau uang juga. Jadi itu peran bahasa di dalam budayaan. Nah, kenapa itu penting peran bahasa dalam budaya, dalam komunikasi antar budaya ya? Karena budaya itu yang kemudian menjadikan kalau orang bisa berbahasa Inggris dengan baik ya, karena bahasa Inggris sebagai global language tadi,
maka itu akan memudahkan interaksi budayanya lebih berjalan karena mempengaruhi elemen-elemen budaya. Sehingga kalau orang bisa bahasa Inggris, misalnya ketika berkunjung ke Filipina, ya, mungkin ke Afrika Selatan, bisa memahami budaya sana dengan baik karena ada komunikasi di sana, dengan asumsi mereka juga bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadikan bahasa Inggris atau global language itu penting? Karena kemampuan untuk menguasai bahasa global dunia itu kemudian mengarah kepada fleksibilitas yang lebih besar ya dalam komunikasi antar dunia, sehingga tidak salah kalau kemudian perdamaian dunia bisa tercipta dengan aspek bahasa tadi, karena bagian dari konflik dunia juga merupakan karena perbedaan budaya. Misalnya di Jepang itu mereka lebih cenderung patriarkis ya, sehingga tidak seliberal orang Amerika atau mungkin orang Jerman. Sehingga sering ada cerita bahwa kalau ada sebuah software yang dikenalkan pada seluruh dunia, maka orang Amerika akan mengatakan bagaimana itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian orang Inggris akan mengatakan apa jaminan bahwa software itu bisa digunakan gitu ya. Dan orang Prancis akan mengatakan kalau misalnya ini seberapa valid software ini bisa digunakan. Dan orang Jepang juga orang Asia itu akan mengatakan siapa yang membuat software ini, kami akan mempekerjakannya. Jadi itu menunjukkan bahwa setiap budaya itu mempunyai cara pandang dan beda terhadap sebuah produk. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana bahasa itu bisa kemudian berpengaruh signifikan terhadap pemahaman cultural differences ya. Ya, karena orang yang dianggap secara culturally kompeten ya, secara budaya kompeten itu harus meliputi 4 unsur minimal. Yang pertama, bagaimana attitude-nya atau perilakunya. Yang kedua, bagaimana knowledge atau pengetahuannya. Yang ketiga, skill atau keterampilannya. Dan yang keempat adalah kesadaran kultural itu sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau seseorang atau sebuah komunitas atau masyarakat itu kemudian dianggap berbudaya maju apabila itu dia dari perilakunya, attitude, knowledge, skill, dan juga critical cultural awareness-nya. Kemudian yang bagian terakhir adalah apa yang kemudian yang terjadi ya apabila bahasa itu menjadi penghalang. Gara-gara bahasa kemudian komunikasi antar budaya tidak terjadi. Maka apa yang terjadi ya? Yang pertama, yang jelas ada namanya cultural conflict ya. Sehingga kalau Anda sering misalnya dalam skala domestik, orang Jawa misalnya tidak bisa memahami kenapa orang Medan itu kalau ngomong seperti ngajak bermusuhan ya, karena memang tidak terjadi pemahaman budaya di situ. Karena memang itu merupakan tipikal bahwa orang di Sumatera Utara itu bicaranya lugas ya dan pointing, sedangkan di Jawa itu lebih ke simbolik-simbolik. Jadi kalau mereka berdua tidak memahami budaya masing-masing ya akan terjadi namanya social conflict, karena yang satu sisi menganggap satu itu sebagai tantangan, sehingga menganggap bahwa orang Jawa itu bagi orang Medan terlalu basa-basi dan tidak to the point, sehingga akhirnya menjadi tidak cocok. Untuk itu makanya perlu pemahaman budaya sehingga kedua pihak bisa menerima ya. Oke, jadi simpulannya adalah ini akan semakin kompleks di mana ada yang namanya global interaction, sehingga kalau kalian sebagai generasi muda ini terlibat dalam global connections ya dan cultural exchanges, maka kalian bisa menguasai bahasa dalamnya dan bahasa Inggris, karena dengan kalian menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa dunia itu kalian akan bisa memahami bagaimana cara orang Eropa berpikir ya, dan bagaimana cara orang dunia berkompetisi gitu. Sehingga kalau Anda ingin menjadi warga dunia yang berkualitas ya, Anda harus menguasai bahasa Inggris, karena ya atau tidak ya, you like it or not, English is still becoming a global language today. Meskipun pembicara dari orang Cina 1,2 miliar ya, lebih banyak dari orang yang berbicara bahasa Inggris ya. Tapi itu tidak mewakili dunia secara keseluruhan, karena
hanya mungkin 2-3 negara aja yang berbicara bahasa Inggris. Meskipun ada banyak 200 juta lebih orang yang berbahasa Arab ya, tapi tidak representatif karena hanya mungkin di Middle East saja orang berbicara bahasa Arab. Jadi kalau ingin menjadi warga dunia saat ini ya mau nggak mau kita harus menguasai bahasa Inggris dengan baik ya. Tapi tidak hanya cukup dengan bahasa secara bahasa, tapi juga dengan aspek yang meliputinya yaitu budaya. Jadi ada semiotik, ada linguistik, ada psikolinguistik dan seterusnya kalau Anda kuasai sehingga nanti Anda akan menjadi bagian yang aktif dalam ekonomi dunia dan dalam percaturan dunia. Oleh karena itu, in the end I want to say, if you want to be part of the global communities and you have a good as cultural competence people, you have to understand and you have to be able to use your language. The first is master English as the global language. The second is to use the language appropriately, and you will enjoy and harvest the beauty of being a part of international people in the world. Oke, begitu untuk materi hari ini yaitu tentang the significance and the important roles of language in the cross-cultural understanding. Thank you for listening, and don't forget to also click view and also like in the YouTube so to prove that you are attending and listening to my materials for this meeting. Thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.